Transportasi udara menjadi andalan masyarakat Indonesia sejak lama, menggapai wilayah Nusantara yang terpisahkan pulau. Bisnis maskapai penerbangan pun menjadi ceruk usaha menjanjikan yang dilirik mereka pemilik modal besar. Tidak heran, kemudian bermunculan maskapai penerbangan nasional setelah kelahiran Garuda Indonesia yang menjadi pelopor transportasi udara di Indonesia. Namun sayangnya karena berbagai kondisi seperti masalah manajemen, masalah keuangan, hutang, kalah dalam persaingan hingga tragedi penerbangan yang akhirnya membuat beberapa maskapai penerbangan menyerah untuk mampu menerbangi langit Indonesia. Jika menilik belakang, sebenarnya sudah banyak maskapai penerbangan Indonesia yang telah berguguran. Setelah beberapa maskapai terkenal seperti Adam Air, Batavia Air, Sempati, Merpati, Burok hingga Mandala Air. Mungkin nama-nama maskapai tadi cukup sering kita dengar. Tapi siapa sangka ada beberapa maskapai lainnya yang bahkan sepertinya belum sempat kita dengar tapi telah berhenti beroperasi. Di video ini beberapa maskapai penerbangan Indonesia yang bangkrut dan memiliki masalah lainnya hingga kemudian berhenti beroperasi akan dibahas. Salah satu maskapai yang didirikan pasca reformasi adalah AUR atau Airwagon International, di mana eksistensinya sering dikait-kaitkan kepemilikan sahamnya dengan Presiden keempat Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid. Namun ada sumber yang menyebutkan, sejak dipastikan melenggang sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Gus Dur memilih mundur dari AUR dan menyisakan 4 orang pendiri dalam jajaran perusahaannya. Sudah berdiri sejak tahun 1999, maskapai itu resmi mendapatkan AOC atau Air Operator Certificate sebagai maskapai berjadwal pada tanggal 16 Juni tahun 2000. Dalam sebuah iklan maskapai tersebut tertera tulisan "Terbanglah bersama kami" dan ditampilkan pula armada andalannya, yaitu pesawat berbadan lebar Airbus A300 atau Airbus A310 yang berlivery khas warna hijau serta logo siluet burung yang mirip dengan logo dari maskapai Cathay Pacific yang merupakan maskapai penerbangan asal Hong Kong. Kemudian pada saat maskapai itu mulai beroperasi, rute-rute yang dilayani oleh maskapai tersebut sejak pertama kali beroperasi itu meliputi Jakarta-Surabaya, Jakarta-Medan, dan Jakarta-Balikpapan. Maskapai yang memiliki slogan "Striving to be one of the best" ini bertekad terus berekspansi, tidak hanya menguasai pasar domestik, namun juga mengembangkan sayap ke pasar internasional. Namun harapan tinggallah harapan. Ongkos operasional pesawat badan lebar tipe ini luar biasa tinggi, tapi sayangnya tingkat keterisiannya rendah. Maskapai ini berniat untuk memperbaiki tipe armadanya dengan mendatangkan pesawat berbadan sempit yaitu Airbus A320, tapi semuanya sudah terlambat. Maskapai penerbangan ini pun hanya bisa melayani pengguna jasa angkutan udara selama 1 tahun sejak memperoleh izin. AUR akhirnya terpaksa menghentikan operasional bisnisnya. AUR kemudian benar-benar menghentikan operasi penerbangannya pada Maret 2002 dan 3 tahun kemudian AOC milik maskapai itu diambil alih oleh AirAsia untuk mendirikan cabangnya yang bernama AirAsia Indonesia. Bisa dibilang berbeda dengan maskapai lainnya. Nasib beruntung menaungi AUR yang diambil alih oleh AirAsia. Star Air. Star Air adalah maskapai udara yang berdiri pada tahun 1999 dan beroperasi pada tahun 2000. Masa ketika maskapai swasta di Indonesia mulai bermunculan setelah pemerintah merencanakan deregulasi penerbangan di Indonesia. Maskapai dengan slogan "You Are Our Star" ini memiliki livery pesawat bertuliskan Star Air dengan ekor berwarna hijau dengan garis merah dan bertuliskan Star. Salah satu pesawat yang dimiliki oleh Star Air adalah sebuah Boeing 737-200. Namun izin dari Star Air kemudian dicabut oleh pemerintah perhubungan pada tahun 2005, sehingga operasional maskapai ini kemudian berhenti total. Star Air Indonesia berhenti di tahun 2005. Kemudian di tahun 2017 justru ada sebuah maskapai penerbangan dengan nama yang sama. Namun maskapai itu ternyata berasal dari India. Linus Airways. Linus Airways adalah maskapai penerbangan yang berdiri pada tahun 2004 dan mulai beroperasi menurut beberapa sumber adalah pada tahun 2008. Linus Airways adalah salah satu maskapai penerbangan regional Indonesia. Linus sendiri merupakan kependekan dari Lintas Nusantara dan sang pendiri adalah Julius Indra. Linus Airways ini sendiri baru mengantongi AOC pada 13 Februari tahun 2008.
Linus Airways sendiri merupakan maskapai yang berfokus pada penerbangan regional, terutama melayani rute penerbangan antar pulau Sumatera. Kota-kota yang telah dilayani oleh maskapai ini adalah Pekanbaru, Medan, Palembang, Batam, Semarang, dan Bandung. Kemudian diketahui maskapai Linus ini sendiri beroperasi hanya 1 tahun setelah kematian maskapai Adam Air. Ada 2 armada yang dimiliki oleh maskapai Linus Airways. Yang pertama adalah British Aerospace 146-200 dan sebuah Boeing 737-200. Tapi sayangnya pada tahun 2008, operasi dari maskapai ini resmi berhenti. Hingga akhirnya kemudian pada Mei 2009, maskapai ini memutuskan untuk menghentikan seluruh operasinya karena masalah keuangan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Linus Airways adalah karena kesulitan likuiditas, maka terpaksa pemerintah secara resmi telah mencabut izin rute Linus Air sehingga menghentikan layanannya sejak 27 April 2009. Jatayu Airlines. Jatayu merupakan perusahaan airlines yang sudah berusaha untuk hati-hati dalam hal keamanan. Namun apa daya, meskipun sudah berusaha mati-matian untuk tetap hati-hati, tetap saja maskapai ini masuk dalam kategori maskapai tidak aman yang membuatnya akhirnya harus gulung tikar. Jatayu Gelang Sejahtera atau lebih dikenal sebagai Jatayu Airlines adalah sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di Jakarta. Jatayu Airlines sendiri didirikan pada tahun 2000 dan pernah mengoperasikan penerbangan domestik dan internasional. Pendirinya disebut-sebut merupakan orang asli Yogyakarta. Mengutip dari laporan majalah Angkasa nomor 10 Juli tahun 2003, Jatayu lahir dari tangan Sutinah yang merupakan pemilik pertama perusahaan tersebut. Dengan ide sederhana memberikan alternatif transportasi bagi pengusaha Yogyakarta, kota kelahirannya. Sutinah kemudian memutuskan mendirikan maskapai penerbangan. Dalam menjalankan roda bisnisnya, AOC pun dikantongi pada tahun 2000. Jatayu pun mulai menancapkan cakarnya di bisnis penerbangan dengan mengawali terbang komersial pada tahun 2001. Yogyakarta pun menjadi kota tujuan pertama yang dipilih Sutinah untuk penerbangan dari Jakarta. Industri penerbangan harus diakui merupakan bisnis yang membutuhkan modal besar. Tidak terasa, 9 tahun beroperasi, Sutinah dan rekan-rekannya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 9 juta US dollar pun harus dikeluarkan. Jumlah yang besar dibandingkan model maskapai penerbangan nasional kala itu. Namun kerja kerasnya dari sang pemilik untuk membangun Jatayu hingga mendapatkan AOC harus direlakannya. Sutinah pun memilih untuk menjual maskapai yang dirintisnya sejak awal. Jatayu Airlines pun berganti pemilik. Pemilik barunya bernama Wiyantoli, disebut menjadi kapten baru dari maskapai yang namanya mirip dengan tokoh protagonis dalam Ramayana. Jatayu disebutkan adalah putra Aruna dan keponakan Garuda serta saudara dari Sempati. Sebelum masuk ke bisnis penerbangan disebutkan bahwa Wiryanto secara tidak langsung pernah bersinggungan dengan industri ini. Pria asal Medan tersebut merupakan pemilik dari perusahaan agen perjalanan terbesar di Sumatera Utara, yaitu Trofitur. Tidak seperti kebanyakan maskapai penerbangan lainnya, Jatayu menjalankan bisnis dengan berhati-hati. Tidak semua peluang di depan mata diambil begitu saja. Jatayu tetap menjalankan bisnis dengan sederhana. Alhasil bisnis Jatayu pun perlahan-lahan mampu berkembang pesat. Jatayu tampil sebagai maskapai penerbangan yang mampu meningkatkan kinerja dalam urusan ketepatan waktu. Keluhan keterlambatan pun lambat laun mulai menghilang. Menjalankan bisnis yang menjadi faktor keselamatan sebagai fokus utama merupakan beban berat yang harus ditanggung setiap maskapai penerbangan. Terlebih, dunia internasional makin menyoroti aspek keselamatan di industri penerbangan nasional. Maka kemudian puncaknya, Kementerian Perhubungan mengultimatum perusahaan penerbangan untuk meningkatkan unsur keselamatan pesawat. Di tengah tekanan politik untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, Kemenhub memperingatkan 7 maskapai penerbangan untuk memperbaiki faktor pelatihan dan perawatan dalam 3 bulan. Kemudian batas waktu yang ditetapkan telah berakhir. Pemerintah mengeluarkan daftar perusahaan yang dibagi dalam 3 kategori. Malang bagi Jatayu, maskapai asli Yogyakarta ini harus masuk dalam kategori ketiga sebagai maskapai paling tidak aman, bersanding dengan beberapa maskapai lainnya seperti Adam Air, Batavia Air, Kartika Airlines. Jatayu akhirnya menerima pil pahit setelah AOC dari maskapai tersebut dicabut. Ketidakmampuan perusahaan memenuhi sejumlah kualifikasi keselamatan penerbangan memaksa pemerintah mencabut izin atau AOC dari maskapai tersebut pada 26 Juni tahun 2007. Meski sempat berhenti beroperasi pada tahun 2007, sebenarnya Jatayu kembali memulai bisnisnya dengan beroperasi sebagai maskapai charter. Fokus dari bisnis ini pun dicanangkan lebih tajam.
Jatayu berniat mengisi slot terbang yang ditinggalkan pesaingnya yaitu Adam Air, maskapai yang tutup karena rentetan musibah yang dialaminya. Namun seiring waktu berjalan, mimpi untuk membangun kembali Jatayu kembali muncul. Kementerian Perhubungan mengungkapkan terdapat 4 perusahaan penerbangan niaga yang akan beroperasi lagi pada tahun 2014. 2 diantaranya telah mengudara yaitu Batik Air dan juga Nam Air. 2 maskapai penerbangan lainnya merupakan perusahaan yang pernah dicabut izinnya, yaitu Kartika Airline dan Jatayu. Namun ternyata sampai detik ini, 2 maskapai tersebut belum pernah terdengar mengudara. Bali Air, meskipun namanya mengambil nama Bali, tapi maskapai tersebut sejatinya merupakan sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di Jakarta. Perusahaan ini juga bukan dimiliki orang Bali, melainkan Jerry Albert yang berasal dari Manado dan tidak lain merupakan pemilik dari Burok Airlines. Perusahaan penerbangan ini berdiri di tahun 1972, dioperasikan selama 1 tahun kemudian, tapi sejak Februari tahun 2007, maskapai itu harus berhenti beroperasi. Nah, Delvers, itulah beberapa maskapai yang dulu pernah menghiasi langit Indonesia, tapi kemudian hanya beberapa tahun setelahnya, justru perusahaan penerbangan itu harus gulung tikar dan akhirnya berhenti beroperasi. Sampai saat ini belum pernah terdengar lagi beberapa maskapai yang sudah dijelaskan tadi akan mengudara kembali. Tapi akankah beberapa maskapai penerbangan yang baru-baru ini muncul ke publik akan membawa nama Indonesia kembali baik di dunia internasional? Tentu harapan kita bersama adalah agar dunia penerbangan di Indonesia dan di seluruh dunia terus semakin baik dan terus semakin meningkat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.